Chapter 115, dengan judul Keseharian Perjalanan Menaklukkan Raja Iblis. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan Himmel menggendong Frieren dan Hayter menggendong Aizen. Mereka lari dari kejaran banyak monster yang berwujud serigala besar. Hayter bertanya ke Himmel, mengapa ia lari padahal beberapa saat sebelumnya ia sangat bersemangat. Himmel hanya berkata, bagaimanapun mereka terlalu banyak. Meskipun sarang monster ini sudah keterlaluan, jika kau tak mau mati, berhentilah bicara dan terus berlari. Mereka terus berlari, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran sekumpulan monster yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, Frieren dengan polos berkata, "Hei, seekor naga dari langit mengarah ke sini." Mereka tak sempat bereaksi, tiba-tiba naga tersebut telah mencapai mereka. Si naga menggigit Aizen dan membawanya terbang cukup tinggi ke langit. Lalu si naga tersebut melempar Aizen ke jauh ke hutan. Mereka yang masih kaget tambah terkejut setelah melihat Aizen dilemparkan. Hayter kembali berlari sambil menangis. Tapi, beberapa saat kemudian ia sadar kalau ini bukanlah hal yang perlu ditangisi. Kalau hanya setinggi itu Aizen tidak akan mati, yang harus dipikirkan adalah posisi kita sendiri, kata Frieren yang sedang digendong. Sambil terus berlari dan hampir mencapai batas, Hayter memberitahu, Himmel, kalau seperti ini terus kita akan... Himmel lalu memotong omongan Hayter dan menunjukkan mode pahlawannya. Ia berkata, baiklah. Apa kau punya rencana? Tanya Hayter, lalu Himmel berteriak, lari sekuat tenaga. Ujung-ujungnya modal nekat, mereka terus berlari sampai pada akhirnya mencapai daerah hutan. Mereka akhirnya berhasil kabur dengan susah payah. Hayter dan Himmel tampak sangat kelelahan. Himmel lalu mendatangi tempat Aizen terjatuh. Di sana Aizen terbaring di tanah. Lokasi jatuhnya membentuk sebuah lubang layaknya bekas bom. Namun Aizen tidak tergores sedikit pun. Setelah kembali berkumpul, Aizen mengatakan pendapatnya, menurutku kita tidak akan bisa lewat terang-terangan. Himmel memuji Aizen dan berkata kepadanya kalau dia barusan juga berpikir hal yang sama. Hayter menyindir Himmel, mengatakan kalau semua orang juga berpikir demikian. Mereka harus menghadapi banyak monster karena Himmel lah yang ingin bersikap seperti pahlawan. Himmel mengalihkan pembicaraan dan berkata, semua teman partiku cerdik-cerdik. Mereka pun akan pergi secara diam-diam. Sebelum berangkat, Hayter memberikan sihir mata-mata yang membuat mereka tidak akan mudah terdeteksi oleh monster. Mereka lalu kembali ke jalan tempat mereka kabur tadi. Mereka mengambil rute yang lebih aman, menyelinap di antara rumah-rumah, dan terkadang memanjat atau merayap untuk menghindari monster. Setelah beberapa saat, mereka sampai di depan rumah kepala desa. Namun ternyata di sana terdapat naga yang sebelumnya melempar Aizen. Naga itu langsung menyemburkan api ke arah parti pahlawan yang sedang memandangi rumah kepala desa. Semburan itu membuat mereka lari secara terpisah. Himmel memerintahkan semuanya untuk bersembunyi ke dalam rumah-rumah sekitar. Himmel dan Hayter bersembunyi bersama, sementara itu Frieren dengan Aizen. Mereka kehilangan komunikasi setelahnya. Himmel mengamati naga tersebut dan melihat naga itu tidak bergerak sedikit pun dari rumah kepala desa. Himmel memutuskan untuk melihat situasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. Hayter lalu memecah situasi sepi di sana dan mengatakan kalau mereka terpisah dengan Frieren dan Aizen. Himmel bilang, tak perlu mengkhawatirkan mereka karena mereka akan baik-baik saja. Namun Hayter tidak khawatir dengan keselamatan temannya, melainkan ia khawatir kalau mereka akan menerobos secara paksa ke rumah kepala desa. Himmel mengatakan kalau itu mungkin saja, dan masalah itu kita pikirkan nanti saja, toh tujuan kita sudah di depan sana. Himmel lalu memandangi isi dalam bangunan sekitarnya dan Hayter mengatakan, ya ini seperti panti asuhan kita dulu. Sepertinya semua bangunan panti asuhan dibangun dengan desain yang sama. Mereka lalu meromantisasi masa kecil mereka. Himmel mengatakan kalau masa itu sangat menyenangkan. Dulu kau sangat sok dan cengeng, tapi kau suka merawat semuanya dan kau adalah individu yang bisa menyatukan orang-orang. Kalau diingat-ingat, kau adalah orang pertama yang aku beritahukan tentang tekadku untuk menjadi pahlawan. Meskipun kau tidak percaya, tapi kau mengikutiku sampai sejauh ini, kata Himmel. Hayter lalu berbalik berbicara dan mengatakan ingin meminta maaf untuk suatu hal. Himmel menebak bercanda kalau Hayter ingin meminta maaf mengenai uang perjalanan yang dipakainya untuk membayar utang alkohol. Namun Hayter langsung memasang wajah santai dan berkata dia tak tahu apa-apa mengenai itu. Himmel senyum seperti tak percaya melihat pendeta bisa berbohong dengan wajah santai. Maafkan aku karena telah bilang kau tidak akan bisa menjadi pahlawan. Aku menyesal menyebut kau hanya akan menjadi pahlawan palsu selamanya. Hayter meminta maaf dan membuat situasi kembali sunyi. Hal itu selalu menjadi penyesalanku. Harusnya aku mempercayaimu karena kamu adalah sahabatku, tambah Hayter. Himmel menanggapi dengan senyuman dan membalasnya dengan berterima kasih. Aku bisa sampai sejauh ini karena kau tidak percaya kepadaku. Aku benci yang namanya kalah. Lagi pula, sekarang kau percaya kepadaku. Lalu mereka mendengar suara ledakan. Himmel berdiri dan mengatakan kalau orang-orang gila pertarungan itu telah memulai. Hayter yang sebelumnya tersenyum karena ucapan terima kasih, Himmel kini berubah. Ia kembali terlihat sangat loyo, putus asa dan ogah-ogahan. Setelah keluar, mereka membantu Frieren yang terlihat menyerang naga dengan sihir api, serta Aizen yang melompat dan mengarahkan kapaknya ke arah kepala naga tersebut.
Panel berpindah, kini mereka berempat telah berada dalam rumah kepala desa, mencari informasi dari dokumen-dokumen yang ada di sana. Aizen berharap kali ini hasilnya tidak nihil. Ia tak ingin perjalanannya kembali sia-sia. Ah, ketemu deskripsi tentang Monumen Dewi, kata Frieren yang sedang membaca buku. Chapter ini ditutup dengan Himmel yang berkata, akhirnya ini mulai terasa seperti petualangan. Chapter 116 masih melanjutkan latar sebelumnya di mana parti pahlawan sedang berada di rumah kepala desa dan mencari informasi mengenai Monumen Dewi. Dan di sini dikatakan kalau petunjuk untuk mengembalikan Frieren ke masa depan telah ditemukan. Cerita dimulai dengan Himmel bertanya kepada Frieren, apa yang tertulis dalam buku itu? Ternyata sama seperti yang dikatakan Vern sebelumnya, buku yang dibaca Frieren adalah bagian dari burung penjelajah waktu. Aizen beranggapan kalau Frieren hanya perlu membaca sihir yang tertulis di buku tersebut untuk kembali. Namun ternyata situasinya lebih rumit. Sihir Dewi tidak tertulis secara langsung dalam kitab-kitab suci. Heiter mengatakan, walaupun para penyihir dan pendeta belajar sihir dari kitab suci bukalah kitab yang berisi kumpulan sihir para dewi. Kitab suci adalah tulisan mengenai kisah-kisah dari zaman mitologi serta perintah-perintah dari para dewi. Kisah-kisah dari zaman mitologi dalam kitab suci dijelaskan dengan kalimat tersembunyi yang sangat panjang. Kalimat tersembunyi inilah yang biasanya berupa cara penggunaan sihir, kata Heiter. Ternyata, sihir yang digunakan sekarang tidak secara langsung tertulis dalam kitab, namun telah melalui proses yang sangat panjang untuk memecahkan setiap kalimat yang tersembunyi dalam kitab suci. Heiter menambahkan kalau sihir yang digunakan sekarang merupakan hasil dari penemuan pendahulunya yang telah menghabiskan banyak waktu untuk meneliti setiap kitab suci, dan sihir yang belum ditemukan saat ini masih lebih banyak dibandingkan sihir yang telah diketahui umat manusia. Kata Heiter lagi, sihir yang telah ditemukan baru 3% dari semua sihir Dewi. Himmel lalu menyimpulkan, berarti benar dalam bab burung penjelajah waktu ini terdapat sihir yang dapat mengembalikan Frieren. Heiter menjawab dengan mengatakan, itu tergantung dari sihirnya dan untuk memastikannya biasanya dibutuhkan waktu 20 hingga 30 tahun. Ada pula yang membutuhkan waktu berabad-abad. Himmel tak menyangka akan memakan banyak waktu, lalu Heiter menambahkan kalau ada masalah lain. Dalam bab burung penjelajah waktu, nama lain dari bab ini adalah bab kekosongan, di mana dalam sejarah belum ada satu orang pun yang menemukan sihir dalam bab ini. Selama 1500 tahun sejak Dewi menurunkan kitab ini, tidak ada satupun sihir yang ditemukan, kata Heiter. Frieren lalu berargumen mengatakan, aku tidak bisa menghabiskan waktuku selama itu di sini. Jika aku melakukannya, bisa-bisa aku terjebak di sini sampai zaman di mana seharusnya aku berada. Aizen mengatakan kalau itu bukanlah pilihan yang buruk dan itu merupakan hak istimewa bagi ras yang berumur panjang. Namun Frieren dengan tersenyum mengatakan, Aizen, aku ingin kembali. Aku telah mendapatkan banyak hal setelah petualangan kita berakhir. Aku mempelajari banyak hal-hal baru yang sangat berharga dan aku tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga itu. Himmel lalu mengatakan kalau itu tidak seperti dirimu, tapi itu adalah hal yang baik. Sepertinya kamu melakukan perjalanan konyol yang membuat semua orang bahagia. Lalu dengan leadership dan karisma pahlawannya, Himmel berkata, baiklah, sudah kuputuskan kita akan menyelidikinya setelah mengalahkan Raja Iblis. Heiter menganggap itu terlalu lama, tapi Himmel kembali menjawab, aku tahu, oleh karena itu kita akan melakukannya sekarang. Himmel sepertinya akan membawa semuanya langsung menuju ke Raja Iblis. Himmel lalu bertanya ke Frieren mengenai tulisan yang tertulis di Monumen Dewi. Ia mengatakan kalau mereka akan menemukan sihir untuk membawanya kembali dan akan menuliskan di Monumen Dewi sihir tersebut. Heiter mengeluh karena Himmel selalu saja memutuskan sesuatu yang penting sendiri. Heiter juga mengatakan kalau jika ingin mengaktifkan sihir itu, mereka harus menyentuh Monumen Dewi, yang mana berarti mereka harus kembali ke tempat itu. Himmel menganggap itu tidak apa-apa dan bilang ke semuanya, bukankah lebih baik jika kita menemukan tujuan lain setelah perjalanan berakhir? Frieren hanya bisa berterima kasih karena tujuan partinya setelahnya adalah untuknya. Rencana Himmel saat ini adalah pergi menuju ujung utara, mengalahkan Raja Iblis, lalu kembali ke Monumen Dewi guna mengembalikan Frieren. Lalu di panel lain, di Monumen Dewi terlihat Solitar muncul di sana. Seperti sebelumnya, Solitar adalah iblis yang sangat cerdas. Ia berdiri di depan Monumen Dewi. Jadi di sini sumber referensi ruang waktu. Prinsip yang tidak dapat diubah, waktu tidak dapat diputar ulang, sesuatu yang tidak akan pernah disentuh oleh teknologi sihir. Namun ia dapat memutarnya dengan paksa. Seperti yang diharapkan dari seorang dewi. Dewi pencipta langit dan bumi, dan kita harus menghadapi monster semacam ini juga. Hei Frieren, akhir indah seperti apa lagi yang akan kau tunjukkan padaku? Sepertinya Solitar telah mengerti dengan situasi Frieren saat ini. Ia sudah tahu mengenai sihir Dewi, dan ia berkata akan melawannya.
Ternyata Solitar di monumen itu tidak sendirian. Ia bersama dengan 3 iblis lainnya. Mereka adalah rival si dewa perang berdarah, Troth si wanita suci dari akhirat, dan Sage of Destruction, Miraculous Grusam. Sebagaimana di chapter sebelumnya, kemampuan Grusam adalah menghapus ingatan dan mungkin ini adalah hal yang membuat Frieren melupakan petualangan yang ini di masa depan. Sepertinya di chapter berikutnya, kita akan kembali diperlihatkan pertarungan Frieren melawan iblis tanpa nama, Solitar,